kamu pernah duduk diam di pojok ruangan, tapi di dalam hatimu sedang berteriak. Kata-kata mereka masuk seperti pisau, pelan tapi dalam. Dan yang paling sakit, bukan karena mereka menghina, tapi karena kamu mulai percaya pada apa yang mereka katakan. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu tidak berharga. Kamu hanya ada. Padahal di mata Allah, engkau adalah hamba yang Dia cintai sejak sebelum engkau lahir. Dia tahu nama-nama kecil yang engkau sembunyikan di balik senyum palsu itu. Dia tahu air mata yang engkau tahan saat mandi agar tidak terdengar oleh orang tua. Dia tahu betapa sering engkau membuka aplikasi ini mencari jawaban. Apakah aku salah? Apakah aku layak? Allah berfirman, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Qas Ats-Tsalaq 2, bukan janji kosong, tapi janji dari Zat yang tidak pernah mengingkari janjinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditertawakan di Thaif, dilempari batu sampai darah mengalir di kakinya. Tapi beliau tidak memohon kekuasaan untuk membalas. Beliau malah berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak tahu." Dan tahu apa yang terjadi? 2 tahun kemudian, Mekah menyerah tanpa pertumpahan darah. Orang-orang yang melemparinya datang memohon maaf sambil menangis. Allah tidak butuh waktu lama. Dia butuh satu hal saja dari dirimu. Kembali, bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, tapi dengan wudu yang kau ambil di tengah malam, dengan 4 rakaat yang kau tunaikan di kamar kecil saat semua tidur, dengan istighfar yang kau ucapkan pelan-pelan sebelum kau tertidur. Astaghfirullah, aku masih percaya padamu. Sholatlah, bukan karena engkau kuat, tapi karena engkau lemah. Dan itu justru yang Allah cintai. Allah lebih dekat kepada hambanya yang sedang menangis dalam sujud daripada kepada yang berdiri tegak tanpa rasa butuh. Dan jika hari ini engkau dihina, jangan biarkan hatimu menjadi gudang dendam. Jadikan ia tempat doa. Karena setiap kali engkau mengangkat kedua tangan dalam sujud, Allah sedang menulis namamu di Lauh Mahfuz sebagai hambaku yang sabar, hambaku yang kembali, hambaku yang masih percaya. Kamu tidak sendiri. Allah bersamamu. Bahkan saat kau merasa Dia jauh. Karena Dia berkata, "Aku bersama orang yang berada dalam kesedihan, selama dia tidak putus asa dari rahmatku." H.R. Al-Baihaqi, Hasan li ghairih. Maka hari ini, ambil wudu, sholat 4 rakaat. Ucapkan, "Ya Allah, aku tidak punya kekuatan selain Engkau. Aku tidak punya jalan selain kembali padamu. Angkatlah derajatku, bukan dengan mempermalukan mereka,
tapi dengan membuat mereka melihat cahaya yang Engkau taruh di dalam diriku. Karena hidup bukan tentang apa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling tenang ketika dunia berteriak. Dan Engkau sudah siap menjadi orang itu.